Uya Kuya dan sang istri akhirnya muncul ke hadapan publik pasca penjarahan yang terjadi di rumahnya. Meski berusaha tegar saat diwawancarai oleh awak media saat berada di Polres Jakarta Timur, toh Uya tetap tidak bisa menutupi kesedihan yang cukup mendalam yang menghiasi relung hatinya. Namun dalam kesempatan tersebut ada sebuah kejadian cukup menyentuh hati, di mana Uya memaafkan seorang ibu yang disebut-sebut sebagai salah satu pelaku penjarahan di kediamannya. Dalam kesempatan tersebut tak ada amarah, yang ada hanyalah kata memaafkan atas apa yang dilakukan oleh sang ibu. Sebagai informasi, ternyata sang ibu bermukim tak jauh dari kediaman Uya. Boleh jangan nangis lagi. Udah. Jangan nangis. Kita maafin ibu, kita maafin. Jangan lupa dokumennya mana? Dokumentasi. Jangan kayak gini ya, pasti nanti Jujur ya. Ya. Apa juga kagak kembalikan berbalik. Iya. sudah benar. Udah. Dan salam balik kapan kita mampir ke rumah ibu ya? Ya, rumahnya dekat rumah saya kan? Iya. Bahkan dalam kesempatan tersebut pula, Uya Kuya dan Astrid melakukan restoratif justice, di mana ia tidak akan melakukan tuntutan hukum karena sang ibu telah berani mengakui perbuatannya. Dan terkait kondisi rumahnya pasca penjarahan, Uya memilih untuk pasrah dan mengaku hingga kini belum mengecek langsung kondisi kediamannya pasca kejadian. Seperti dikutip dari beberapa pemberitaan online, Uya sempat menceritakan bagaimana ia harus meninggalkan kediamannya sebelum masa merangsek masuk dan menjara seisi rumah. Orang tua saya tempat yang aman. Cuma membawa 4 baju doang. Cuma bawa 4 baju dan benar-benar di situ kita tidak sempat keluarin apa-apa, cuma bawa 4 baju sama bawa mobil udah. Jadi kalau dibilang kita ninggalin rumah, emang tinggal rumah dalam keadaan emang bingung karena kita nggak nyangka juga orang bakal masuk kayak begitu. Dan itu surat-surat segala macam, akte nikah segala macam, orang mertua saya segala macam itu ya udah nggak ke bawah. Saya belum ngecek rumah sama sekali. Itu aja. Tapi anak-anak gimana tuh ya? Seperti apa? Masih ada trauma atau gimana mas? Saya sih terus terang ya nih kalau boleh jujur ya. Saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya tuh saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya lihat video akhirnya tembus kan, warga sekitar tuh menolong, menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk, tapi tiba-tiba ada rombongan dari dari luar lebih langsung rangsek seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja. Dan sebagai informasi tambahan, kucing-kucing Uya mulai kembali. Meski demikian masih banyak pula yang belum dikembalikan, termasuk foto pernikahan yang ikut raib di jarah masa. Dan terkait foto pernikahan yang menghilang tersebut, Uya pun meminta siapapun yang mengambilnya untuk segera mengembalikan. Semoga pihak-pihak yang kemarin menjarah rumah Uya berani mengembalikan apa yang sudah mereka ambil. Karena sejatinya tidak akan pernah ada ketenangan bagi mereka yang mengambil apa yang bukan miliknya. Emil Dardak masih menyimpan kesedihan yang begitu mendalam. Hal ini terlihat saat Emil meninjau kembali gedung Negara Gerahadi, tepatnya di area sisi barat yang merupakan tempat di mana ia biasa menunaikan tugasnya sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Sesekali Emil terdiam saat melihat puing-puing yang masih berserakan. Didampingi sang istri yakni Arumi Bakshin, publik pun akhirnya bisa mendapat informasi yang cukup jelas ihwal kejadian hingga akhirnya sejago merah melahap gedung bersejarah tersebut. Jadi bahaya banget, atapnya itu nyambung tuh, lihat tuh. Oh iya, 20. iya sudah kesini. Aduh, masya Allah. 10 menit, 15 menit. Sudah habis kesini ya. Ih, aku nggak kebayang kalau pas yang pada saat hari H pas ada di sini tuh rasanya kayak apa ya, helpless banget ya. Atapnya iya, atapnya sebetulnya nyambung. Kalau itu kena, nggak seperti ini. Ini sini bisa kebakar. Dari sini. Setelah 15 menit ini habis. Jadi kita semua pemadam kebakaran ditahan semuanya setengah jam lebih. Akhirnya untuk dapat satu yang kecil. Iya. Juga sana. Jadi prioritasnya masuknya lewat belakang. Prioritasnya bukan madamin sini tapi sana. Karena kalau dia fokus ke sini, nanti yang sana kena.
Tapi ya jaraknya dari pagar cuma segini. Jadi teman-teman kemarin Pak lewat sini sudah mau pakai apa, sudah dilempar, sudah pergi pindah ke sana, terus dilempar dulu. Jadi kita sudah nggak mampu. Iya. Itu kan nggak mungkin anak-anak bocah. Mereka cuma dikasih senjatanya aja. Masih segar dalam ingatan Arumi kala Februari lalu ia menginjakkan kaki untuk pertama kalinya ke ruangan yang menjadi kantor dinas sang suami. Namun kini hal tersebut hanya menjadi kenangan. Ya, hanya dalam kurun waktu 30 menit, si jago merah meluluhlantakkan seisi gedung yang terletak di sebelah kanan gedung Gerahadi itu. Itu pakaian ya Pak? Oh ini untuk peralatan. Oh, berkas-berkas nih sebenarnya nih. Oke, banyak berkas-berkas masih di map merah. Kesedihan yang mendalam juga dirasakan oleh seluruh pengurus rumah tangga yang bertugas di gedung tersebut. Pandangan mereka pun nanar karena melihat langit-langit gedung yang masih menghitam dan reruntuhan yang masih berserakan. Jika saja emosi yang bercampur amarah tersebut tidak membuat massa gelap mata, tentunya aksi anarkisme bisa dihindari. Namun waktu tidak bisa diulang kembali. Dan kini saatnya siapapun untuk berbenah diri karena sejatinya setiap warga negara di negeri tercinta ini menginginkan perubahan nyata demi Indonesia yang bersatu, berdaulat dan rakyat sejahtera. Sidang kasus dugaan pengancaman, pemerasan dan pencucian uang atau TPPU yang menjerat Nikita Mirzani kembali ditunda. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari laporan yang dilayangkan oleh Dr. Reza Gladys kepada Nikita. Nikita Mirzani menjelaskan secara daring bahwa kondisinya benar-benar tidak memungkinkan untuk mengikuti persidangan baik secara langsung maupun online. Mohon maaf izin yang mulia hakim, saya kurang sehat karena sakit gigi, kalau saya pecah. Ada yang bisa menjelaskan kepada penuntut umum tentang kesehatan terdakwa? Apakah memang sakit atau bagaimana? Kan begitu. Artinya ada surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa saudara terdakwa sakit. Ada yang hakim yang Sudah disampaikan kepada penuntut umum? sudah harusnya yang mulia. Mungkin yang mulia dikarenakan sampai dengan sekarang kami belum menerima surat keterangan dokter dari Pondok Bambu. Kami menghadirkan terdakwa yang mulia di persidangan secara online. Jadi saya tanya lagi kepada terdakwa, bagaimana bisa mengikuti persidangan? Posisi saya bukan yang mulia karena crownnya kan pecah, di dalam crownnya itu ada implan. Di implannya itu kendor dan dari kemarin pecahnya, jadi sebelah saya sini sakit yang mulia. Jadi untuk hari ini kita setelah musyawarah kita akan tunda ya. Jadi sidang kita tunda di Kamis tanggal 11 September 2025. Dengan lirih Nikita mencoba menjelaskan kondisinya kepada majelis hakim. Alhasil, majelis hakim pun memutuskan untuk menunda persidangan di hari tersebut dan sidang akan kembali digelar pada Kamis 11 September mendatang. Tangis haru Ruben Onsu pun pecah usai ia berhasil menjalankan ibadah umroh pertamanya semenjak memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Berkali-kali Ruben mengucap syukur atas berkah yang ia terima karena bisa menjalankan ibadah umroh. Salah satu ibadah yang diimpikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Di depan Ka'bah, Ruben pun tak bisa menahan derai air mata. Pandangannya pun tak pernah lepas menatap Ka'bah. Doa-doa pun ia panjatkan atas rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Terlebih lagi, usai menjalankan ibadah umroh, Ruben bisa mencium Hajar Aswad, berada di Multazam dan berbagai kemudahan, kelancaran ibadah yang ia dapatkan selama menunaikan ibadah umroh. Ya. Ini berarti sekarang ini kita mau mikot? Iya, kita lagi di mikot Bir Ali. Kita insya Allah akan berihram atau pengambilan mikot untuk pelaksanaan ibadah umroh yang akan kita laksanakan nanti malam insya Allah. Insya Allah ya, lancar. Publik pun dibuat kagum sekaligus iri lantaran Ruben begitu dimudahkan.
dan dilancarkan dalam perjalanannya menuju Baitullah. Pengalaman menunaikan ibadah umroh sejatinya merupakan perjalanan spiritual dari seorang hamba yang berusaha sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hal ini tentu saja dilakukan dengan penuh ketulusan dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa hambanya. Bagi mereka yang pernah melakukan ibadah umroh tentunya merasakan ketenangan yang begitu mendalam ketika berada di tanah suci. Terlebih lagi setiap aktivitas yang dilakukan di sana semata-mata demi mengharap ridhonya. Dan kabar menarik sekaligus membanggakan lainnya datang dari Chika Jessica, Dwi Andika dan juga Kiki Farel. Ketiganya berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana S1 dan lulus secara bersamaan. Setelah perjuangan panjang selama 4 tahun lamanya mengenyam pendidikan. Ini adalah salah satu capaian yang tentunya tidak akan pernah dilupakan. Bayangkan, di tengah kesibukan mereka di industri hiburan, ketiganya sukses membuktikan kepada publik bahwa semangat mereka untuk menuntut ilmu tidak pernah pudar. Dan momen ini tentunya menjadi inspirasi. Salah satunya adalah terkait usia yang bukan menjadi halangan untuk terus belajar dan meraih impian. Dan dapatkan beragam informasi menarik lainnya dengan terus menyaksikan Vibe Nesia. Jadi jangan lupa subscribe, komen, dan juga share.